Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu guru, para siswa, dan siapapun yang kebetulan menonton tutorial ini. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara membuat penulisan ilmiah yang baik menggunakan Microsoft Word. Tutorial ini merupakan request dari salah satu teman sejawat yang ingin menyusun sebuah laporan yang semuanya terkoneksi. Artinya, daftar isi tidak perlu menulis manual, daftar gambar, daftar tabel, tetapi semua tersistem secara otomatis menggunakan Microsoft Word. Barangkali kita semua tahu bahwa menulis Microsoft Word adalah dianggap sederhana, mudah, sehingga yang penting dicetak hasilnya sama, itu sudah cukup. Padahal tidak demikian. Apabila kita sudah menggunakan fitur Microsoft Word dengan baik, pekerjaan kita jauh lebih mudah, jauh lebih efektif, waktu kita tidak terbuang sia-sia. Ini di layar terlihat sebuah laporan karya teknologi yang sudah saya susun menggunakan fitur Table of Content yang ada di Microsoft Word. Apabila kita sudah menggunakan fitur dengan baik, maka daftar isi atau navigasi dari satu halaman ke halaman lain bisa kita klik melalui heading yang ada di sini. Ini ke daftar isi, tinggal saya klik seperti ini. Daftar tabel, manfaat, ya, semuanya cepat sekali kita menuju dari satu halaman ke halaman lain. Nah, dalam penulisan ilmiah seringkali saya menjumpai dokumen itu dibuat dalam file yang terpisah. Jadi ada daftar isi, itu file sendiri, cover file sendiri, bab 1 file sendiri, bab 2 sendiri, dan seterusnya. Itu adalah contoh-contoh yang kurang pas, seperti terlihat di layar ini. Ini adalah contoh yang tidak baik. Kalau di print sama hasilnya, tapi contoh ini adalah contoh pekerjaan kita yang tidak efektif. Barangkali kalau kita membuat dokumen hanya 5, 10, sampai 15 halaman, daftar isi bisa kita tulis manual. Tetapi ketika membuat skripsi, tesis, atau disertasi yang halamannya sampai 300 halaman, kita menghabiskan banyak waktu hanya untuk membuat daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Oke, ini sebagai pengantar. Jadi kalau Bapak Ibu, para siswa dan siapapun yang masih membuat dokumen dengan ilustrasi yang saya sampaikan tadi, maka tutorial ini wajib diikuti sampai tuntas. Baik, kita langsung mulai. Saya menggunakan Microsoft Word 2016. Bapak Ibu dan para siswa, kalau berbeda versinya, yang penting nanti nama fiturnya yang Bapak Ibu atau para siswa ingat, gitu ya. Nah, saya sudah menyiapkan sebuah dokumen lengkap ini, ya. Saya hanya membuat makronya saja, judul-judulnya. Ini akan saya susun menjadi seolah-olah skripsi. Ini anggap saja sebuah dokumen tesis, ya, karena ini 5 bab. Ya, ada 5 bab. Oke, yang pertama, kita harus memisahkan halaman 1 pada dokumen tesis atau skripsi, karena halaman 1 itu nanti untuk cover. Cover tidak ada namanya, tidak ada nomor halaman, sehingga ini nanti tidak perlu ada nomor halaman. Nah, saya akan langsung mulai ke halaman judul. Kursornya saya letakkan di depannya halaman judul. Kemudian ini akan saya klik layout, kemudian break. Nah, fitur ini penting untuk memisahkan satu halaman dengan halaman lain dengan cepat. Nah, yang akan kita gunakan adalah halaman 1 atau yang di sini evaluasi program. Itu nanti tidak ada nomor halaman. Nomor halaman akan dimulai dari halaman judul. Maka di sini
harus terpisah sectionnya. Oke, kita klik break, kemudian kita akan pilih insert section break and start new section. Jadi antara section atas dan bawah itu terpisah. Ya, kita klik. Nah, sehingga tadi ini sudah di bagian atas, yang ini di bagian bawah. Oke, itu langkah pertama untuk nanti supaya halaman I itu tidak berlaku untuk halaman 1. Kita akan menambahkan nomor halaman. Nah, nomor halaman ada di bagian header, footer, header dan footer. Kita double klik saja di sini di bagian bawah dari halaman 1. Nah, kemudian kita klik yang different first page karena halaman 1 ini berbeda. Ya, kita klik different first page. Oke. Nah, halaman 1 biarkan kosong seperti itu. Kemudian kita scroll ke bawah, ini halaman 2. Ya, kita klik di sini di halaman 2. Kemudian ini ada link to previous, ini kita matikan supaya tidak ada hubungan dengan halaman 1 tadi. Ya, ini sudah mati statusnya. Nah, kemudian ini akan kita tambahkan page number atau nomor halaman. Formatnya kita pilih dulu pakai I ya, dan dimulai dari 1. Kita oke dulu. Nah, sekarang kita letakkan di mana nomor halaman. Kita letakkan di bawah bagian tengah. Nah, ini sudah I, halaman 1-nya tidak ada nomornya. Oke, ini sudah paham dulu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian saya double klik di tengah supaya keluar dari footer. Halaman pengesahan itu akan kita letakkan di halaman berikutnya karena nanti halaman judul kan ada isinya ya. Ini akan kita pindahkan ke bawah. Caranya sama, hanya saja ini halaman judul dan pengesahan sampai dengan daftar gambar itu nanti satu section. Ya, karena halamannya I1, I2, I3 dan seterusnya. Maka kita layout break lagi. Nah, kita pilih yang ini ya. Tandai, kemudian lanjutkan halamannya. Ya, kita pilih yang ini. Oke, kita lihat. Nah, 2 kan? Seperti itu. Lanjutkan lagi, letakkan di depan kata pengantar. Kita break page lagi. Terus daftar isi juga sama. Break page lagi. Daftar tabel juga sama. Break page. Kemudian daftar gambar sekali lagi. Break page. Oke, nah sekarang untuk daftar gambar ini adalah section terakhir dari yang huruf I. Ini yang I terakhir. Sementara bab 1 nanti nomor halamannya adalah 1. Nah, ini berarti section berbeda. Maka di depan bab 1 kita pilih layout, break, next page. Nah, seperti ini. Sehingga ini halaman 6 I, bab 1 ini akan I lagi. Nah, kenapa I? Karena dia memulai dari section baru. Hanya ini perlu kita ganti menjadi angka 1. Kita klik 2 kali. Kemudian ini tidak perlu di link ya, tidak perlu di link. Kemudian kita ganti format page number-nya menjadi 1. Oke, sudah jadi Bapak Ibu semuanya. Ini sudah jadi. Sekarang kita tutup dari header footer. Nah, nomor halaman sudah jadi. Ke bawah ini sudah final, sudah jadi. Sekarang kita akan membuat daftar isi. Nah, daftar isinya tidak kita ketik manual di sini ya. Tidak kita ketik di sini, misalnya halaman judul. Ya, kemudian titiknya seperti ini. Nah, ini nggak boleh ini. Ini salah kaprah seperti ini. Hasilnya mungkin sama ketika dicetak, tapi waktu kita untuk membuat titik-titik saja udah berapa banyak. Nah, nanti ada caranya. Kita akan setting dulu headingnya.
Kita mulai dari paling atas. Setiap judul bagian atas ini adalah kita sebut heading 1, tingkat 1. Kemudian nanti contoh yang pas di sini saya tunjukkan dulu yang halaman 1. Nah, bab 1 ini nanti letaknya di tengah. Ini namanya heading 1. Kemudian ABC ini heading 2. Yang ini. Kemudian kalau ABC-nya ini ada subnya, maka dia heading 3. Contohnya ini. Nah, ini heading 1, kajian teori heading 2, 1, kurikulum 2013 ini heading 3. Nah, kita akan susun seperti itu ya Bapak Ibu. Kita mulai dulu dari ini aja lah, nggak apa-apa ya dari sini. Kita blok dulu bab 1, pendahuluan. Kemudian kita masuk ke ribbon reference. Nah, di sini kita akan gunakan fitur dari table of content. Nah, kita pilih add text, kemudian level 1. Nah, perhatikan ini berubah. Ya, warnanya berubah, di depannya ada tanda segitiga kecil. Nah, ini artinya ini sudah menjadi level sesuai yang kita set di sini. Oke, kita rapikan dulu. Klik home. Tulisan tetap harus hitam. Oke. Kemudian ratanya tengah karena ini judul. Kemudian ini ada before ya, after ya. Before dari ini ada sekian pixel. Ini akan kita hapus. Kita klik ini. Remove space before. Nah, ini kita hapus. Udah jadi, ini kita bold. Level 1 udah jadi. Level 1-nya. Ya. Ini sekarang kita blok yang ABC. Ini level 2. Ya, ini level 2. Reference, add text, level 2. Oke, nah sudah benar. Nah, ada ininya. Kalau mau di bold silahkan, misalnya ini bold. Nah, kita bisa membuat seperti itu ke bawah semuanya, langkahnya diulang-ulang seperti itu tadi. Ya, kita reference, add text, level 2 seperti ini. Kemudian begini. Boleh kita ulang-ulang seperti itu. Ya, seperti ini lagi ya. Reference, add text, level 2. Dah. Mau diulang lagi boleh. Tapi ada cara mudah. Kalau saya biasa menggunakan format painter. Ini tombolnya. Jadi kita ambil teks atau paragraf yang sudah diformat jadi. Ini kan sudah jadi. Ini sudah jadi. Nah, kita gunakan salah satu. Boleh yang A, boleh B, boleh C. Kemudian ambil format painter. Ini kita klik. Kemudian kita blok di sini. Ngebloknya mungkin banyak yang biasa disapukan ke sini ya. Kalau saya cukup di depan ya, di depan huruf D sampai panahnya putih menghadap ke kanan. Tinggal diklik saja. Nah, format painter sapukan ke E. Format painter sapukan ke F. Seperti itu. Jadi ini sudah jadi semua Bapak Ibu. Nah, ini ya, sudah jadi. Hal yang sama juga bisa kita pakai untuk yang pendahuluan. Ini kita blok seperti ini. Kemudian format painter kita blok di bab 2. Nah, ini udah jadi. Tuh. Oke, mudah ya Bapak Ibu. Nah, sekarang yang ini, kajian teori. Ambil saja dari F. Format painter, kajian. Nah, ini tapi menjadi huruf G. Ya, karena kan formatnya dari F, maka dia urut ke G. Gampang, ini tinggal kita klik kanan di huruf G, restart A. Nah, kita dorong discrete indent satu kali. Udah jadi. Nah, sekarang yang satu. Satu ini adalah level 3. Kita blok, reference, add text, level 3. Nah, udah jadi ya. Nah, Bapak Ibu bisa lakukan itu untuk yang dikopikan ke level
3 bagian 2 ini. Nah, udah jadi. Ini 3 juga level 3 kan? Model evaluasi yang 4 ini juga masuk. Oke, ini sudah jadi. Nah, sekarang kita lihat sebenarnya bagaimana apa yang kita lakukan tadi itu apa, kayak gitu ya. Bapak Ibu silahkan klik view, kemudian navigation pane. Nah, inilah yang Bapak Ibu lihat tadi, yang kita kerjakan tadi otomatis tertulis di sini. Sehingga kalau saya mau klik ke model evaluasi, saya klik saja di sini. Nah, latar belakang, klik saja di sini. Nah, ini udah jadi. Itu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita ambil lagi. Level 1 ini akan kita formatkan ke yang atas, mulai dari halaman judul sampai dengan daftar gambar. Kita blok ya, ini sudah jadi format Painter. Kita klik yang daftar gambar. Nah, udah muncul di sini Bapak Ibu di layar ya. Bapak Ibu setelah kita blok, lihat di sebelah sini nanti ada perubahan. Oke, kita blok lagi, kemudian kita sapukan ke daftar tabel. Nah, daftar tabel muncul di sana. Lagi format Painter, sapukan ke daftar isi, muncul lagi. Format Painter lagi, kata pengantar, muncul di sana. Format Painter lagi, halaman pengesahan, muncul di sini. Format Painter, halaman judul. Nah, ini udah jadi sampai ke bab 2. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi ke bab 2. Ini A sudah ya, kita geser ke bawah. Untuk yang B kita blok dulu tadi. Ini B masuk ya, format Painter. C format Painter. D. Nah, udah jadi. Sekarang yang bab 3 berarti kita ambil dari level 1. Level 1-nya ini. Blok format Painter. Kita klik di sini. Nah, bab 3 udah jadi. Nah, sekarang yang level 2 kita ambil dari D. Format Painter. Kita sapukan ke sini. Ini jadi E, gampang. Klik kanan, restart A. Nah, kita sapukan lagi sini. Ini jadi B, C, D, E, F, G. Nah, sekarang level 1 lagi, bab 4 kita ambil dari bab 3. Format Painter, kita sapukan ke sini. Udah jadi kan, bab 4. Kita ambil yang level 2 dari G, format Painter, sapukan ke A. Nah, berubah jadi H, gampang lagi, klik kanan, restart A. Nah, kita klik begini, B sudah jadi. Ada lagi C. Nah, sudah jadi. Sekarang yang bab 5, ambil dari level 1 di bab 4, format Painter. Kita akan geser ke bawah, simpulan saran. Oke, sudah jadi level 1. Nah, untuk simpulan kita ambil dari level 2, sapu, restart lagi, restart A, format Painter, saran. Nah, terakhir ini bab 5, kita ambil format Painter ke daftar pustaka. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu, para siswa dan mahasiswa yang sedang menghadapi skripsi. Ini nanti akan sangat berguna apabila sudah dilakukan dengan baik. Nah, sekarang yang level 1 akan kita pisahkan sectionnya. Ya, bab 1 ini terus nyambung. Kalau yang bab 2 itu kan harus terpisah halaman dengan manfaat evaluasi. Maka kita break lagi kayak tadi. Layout, break. Kita gunakan yang apa? Next ya.
Jadi ini next page. Jadi kalau sini nanti halaman 6 misalnya manfaat evaluasi, maka kajian pustaka halaman 7 otomatis. Nah, kita pisahkan dulu. Sama untuk yang bab 3, ini juga kita pisahkan pakai yang next page. Nah, ini kan halamannya sudah urut nih 3. Bab 4 juga sama, bab 5 sama, seperti itu. Bab 4 dulu ya, kita turunkan layout, break, next page ya, yang page. Kemudian bab 5 layout, break, page. Daftar pustaka juga sama, break, page. Oke Bapak Ibu, nah sekarang yang kita lakukan berulang-ulang tadi itu sebenarnya terapannya untuk apa? Kita akan mengisi daftar isi sekarang. Daftar isi kita masih kosong. Nah, kebanyakan yang masih belum menerapkan Microsoft Word dengan benar itu akan cetak dulu halaman dari bab 1 sampai 5, kemudian nanti diisikan manual di sini. Nah, itu keliru. Waktu yang terbuang sangat banyak. Nah, kita akan gunakan fitur reference table of content. Ya, di sini kita klik table of content. Nah, ini ada modelnya. Automatic table 1, automatic table 2, table of content. Kita ambil yang satu saja. Boleh nanti dieksplorasi sendiri, silahkan. Oke. Nah, perhatikan Bapak Ibu, para siswa. Sudah langsung jadi bukan? Nah, ini luar biasa. Kita bisa menghemat waktu dengan menggunakan fitur ini. Tanpa perlu mengetik lagi sudah jadi. Dan kalau ada kekeliruan di sini, katakanlah keliru salah tulis, ketika dibetulkan di dalam dokumen, misalnya ini, latar belakang masalah misalnya keliru, ketambahan H begini misalnya, ya. Di daftar isi ini nanti kalau pertama kita update ya, kita update tabel ini. Entire tabel. Nah, ini otomatis nyambung. Gitu. Jadi kalau keliru kita melihat ada yang salah ketik, kita cukup menuju mana yang salah. Boleh dari navigation pane sebelah sini atau di sini. Kontrol dan klik ya. Nah, tinggal kita betulkan. Terus kita kembali ke daftar isi dan kita update tabel. Seperti ini. Nah, sudah jadi kan? Nah, nanti kita tinggal merapikan titiknya itu belakangan. Sekarang untuk tabel, daftar tabel ini juga masih kosong. Nah, tadi di file latihan sudah saya siapkan 1 atau 2 tabel ya. Nah, ini contohnya. Ini tabel struktur kurikulum. Tabel itu juga otomatis, tidak manual. Daftarnya juga otomatis. Nanti menggunakan table of figure. Table of figure. Caranya, tabelnya kita klik kanan. Kemudian insert caption. Nah, ini sudah ada captionnya, tabel 1. Tinggal kita tambahin saja tulisannya. Tabel 1 ini struktur kurikulum SMA, misalnya seperti itu. Letaknya di mana? Both. Tabel biasanya tulisannya di atas. Kita langsung klik OK. Nah, ini tulisannya. Seperti ini, tinggal kita rapikan. Rata tengah, jadikan warna hitam. Nah, kalau tidak dimiringkan ya natural seperti itu. Saya ukurannya sekian ya. Kita remove 1,5 misalnya. Ukurannya 12 ya, 12. Nah, seperti itu. Kemudian tabel satunya, tadi saya buatkan tabelnya 2 apa 1 ya? Ya, ada 2, misalnya ini. Oke, klik kanan lagi. Insert caption. Tabel 2 otomatis. Hasil penelitian misalnya. Above ya, di atas. Oke. Ini seperti tadi, atau di format painter seperti tadi bisa ada di atas tadi.
Nah, supaya nggak terlalu lama bolak-balik, saya langsung saja klik begini. Ini 1,5. Nah, udah jadi ya. Nah, sekalian kita punya gambar. Nah, ini gambar. Gambar juga sama, kita klik kanan, insert caption. Nah, ini tulisnya tabel, kita ganti, ada nggak gambar? Oh, ada. Nah, kalau ada tinggal pilih, kalau nggak ada kita buat new label. Gambar satunya apa ini? Model evaluasi JIPP. Nah, kalau gambar itu posisinya di bawah, berarti below. Ini udah jadi, tinggal dirapikan tulisan dan sebagainya. Ini satu lagi, klik kanan, insert caption. Gambarnya apa ini? Model evaluasi Kirkpatrick. Gambar 2 ya, kita atur lagi kayak tadi ya, hurufnya. Nah, misalnya seperti itu ya. Konten lain-lainnya ini hal sederhana ya, yang penting teknik bagaimana membuat caption, bagaimana menempatkannya di dalam daftar isi dan daftar tabel. Oke, ini kurang rapi, kita rapikan sebentar. Ini juga iya mestinya. Nah, kita kembali ke daftar isi. Udah jadi ya. Kita klik daftar tabel. Nah, tabelnya kita akan tempatkan di sini, daftar tabelnya menggunakan menu reference. Kemudian insert table of figure. Nah, sudah langsung muncul ini tabel ya. Kita pilih apa caption label yang mau ditampilkan. Bisa gambar, bisa tabel. Tadi karena kita pilih yang daftar tabel, maka kita pilih tabel dulu. Nah, pengaturan lainnya bisa ditampilkan, dihilangkan ini leadernya, titik-titiknya bisa diganti juga. Kita oke saja. Nah, udah jadi. Gambar juga sama. Gambar juga sama. Untuk daftar gambar kita gunakan isi tabel lagi, tabel of figure. Nah, ini yang kita ganti gambar kan. Kalau tadi tabel, sekarang gambar. Oke. Nah, cepat sekali Bapak Ibu dan para siswa semua. Dengan teknik ini kita pasti bisa membuat dokumen karya tulis ilmiah, makalah, skripsi, tesis, modul, diktat, buku, semuanya jadi clean, rapi, dan yang paling penting adalah satu dokumen. Tidak perlu memisahkan antara cover, daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, lampiran, tidak perlu. Semua bisa satu file. Nah, Bapak Ibu sudah dapat pemahaman bagaimana menyusun karya tulis ilmiah itu sebenarnya mudah sekali ya. Kalau sudah menggunakan fitur dari Microsoft Word dengan benar. Sebenarnya ada teknik lain selain ini. Mungkin di waktu lain di tutorial berikutnya akan saya sampaikan tutorial dengan teknik satunya ya, karena ada beberapa teknik yang bisa digunakan. Nah, sekarang kita akan merapikan daftar isi. Titik-titik atau leader ini tidak nempel dengan nomor. Seharusnya seperti itu. Tidak nempel. Bagaimana? Nah, kita lihat saja ketika kita klik di daftar isi, ini ada ruler di atas ya, penggaris. Kemudian ada stop positionnya, ini right tab ya, rata kanan. Ini bisa kita atur ya. Ini karena sudah saya set margin 4343 jadi mudah ngitungnya. Oke, kita blok dulu dari halaman judul sampai dengan pendahuluan. Kemudian saya klik 13 di sini ya. Klik kiri kliknya. Oke. Nah, ini muncul hitam-hitam huruf L sepertinya, yaitu left tab, tabulasi kiri. Tabulasi itu tempat di mana
ketika kita tekan tombol tab, kursornya akan berhenti. Nah, defaultnya kan hanya 1,27 cm. Nah, ini saya letakkan di 13. Jadi nanti kalau di tab satu kali muncul apa di sini? Kita klik 2 kali. Nah, seperti ini. Nah, 13, perhatikan. Ini halaman judul, ini kan hanya sampai ke 3,5 cm. Pengesahan sampai 4,5. Nah, di sini saya letakkan tab stop position. Jadi kalau tulisannya tidak sampai 13, sisa yang kosong ini mau diisi apa? Itu. Jadi yang 13 ini akan saya isi leadernya titik-titik. Seperti itu. Jadi ketika nanti di sini kosong akan terisi titik otomatis. Alignment-nya left ya, tetap rata kiri. Kita set dulu. Kemudian ini ada 13,8. Ini yang belakang nih. Yang ini. Nah, ini rata kanan. Iya, karena untuk nomor halaman itu dibuat rata kanan. Alignment-nya kanan. Nah, di sini tidak boleh ada titik-titik. Nanti jelek karena depannya sudah titik. Sehingga leadernya ini di not. Kemudian klik set. Kita coba lihat, oke. Nah, seperti ini. Sudah jadi ya. Kita tap saja di sini. Ya, rapi. Jadi ada jaraknya. Gitu ya, Pak Ibu, mudah sekali. Nah, sekarang yang ini bisa kita sapukan ya, yang bab 1 ini ke bab 2, bab 3 ya. Kita blok yang bab 1, kita sapukan ke bab 2. Bab 3. Jadi pilih yang sama ya, yang sama. Kalau yang beda jangan. Bab 4, bab 5. Dan satu lagi yang daftar pustaka. Ini tinggal kita tab saja di sini, tab. Oh, masih tab ya. Nah, tab. Ini juga kita tab lagi di sini. Tab. Udah selesai. Nah, sekarang tinggal yang ini ABC-nya, subnya ini. Ini sudah ada tab stop 1. Nah, kita akan tambahi di 13 tadi. Sama ya, double klik. Yang 13 kita kasih leader 2, set. Yang 13,8 leadernya not, set. Oke, jadi tinggal kita tab saja ini. Nah, seperti ini. Bisa nggak ini kita terapkan untuk yang di bawahnya? Bisa saja. Untuk yang apa? Yang ABC ini ya. Nah, ini kita sapukan saja ke sini. Tuh. Ini kita sapukan saja. Jadi formatnya akan langsung ikut. Masih ada ini bawahnya instrumen penilaian, penelitian. Masih ada lagi G. Nah, kita sapukan. ABC-nya juga kita sapukan. Nah, format Painter ini senjata luar biasa Bapak Ibu dan para siswa semua. Kita bisa mengcopy format plug sama ya, hanya dengan satu kali klik. Tinggal kita tab saja biar rapi. Ya, seperti ini. Oke, tinggal merapikan, saya rasa mudah ya Bapak Ibu. Ya, ini semoga bisa dipahami, diikuti dengan baik, dan yang paling penting adalah dikuasai. Karena pasti para siswa akan menjumpai ini di sekolah, juga akan menjumpai ketika nanti kuliah. Kemudian Bapak Ibu yang sudah jadi guru, terutama ASN, itu juga punya kewajiban membuat penelitian, sehingga ini juga perlu dikuasai, sehingga laporan yang disusun itu rapi. Rapi itu salah satu unsur yang membuat orang nyaman, senang. Jadi kalau sudah melihat karyanya rapi, itu sudah konten itu penting, tapi setidaknya melihatnya sudah wah gitu.
tutorialnya mungkin sangat atau cukup panjang ya ini, tapi ini sebanding dengan apa yang Bapak Ibu, para siswa dan siapapun yang menonton ini nanti sebanding mendapatkan manfaatnya. Ya, saya rasa cukup sekian. Sekiranya nanti masih ada yang bingung, silahkan tanyakan di kolom komentar, dan saya sangat terbuka untuk sharing, menerima kritik masukan. Siapa tahu ada yang lebih canggih lagi, silahkan dituliskan di kolom komentar. Masih ada satu teknik yang bisa kita pakai untuk membuat daftar isi otomatis seperti ini. Mungkin di lain kesempatan akan saya buatkan tutorialnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan telah meluangkan waktu untuk menonton tutorial ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.